Baik, izin memperkenalkan diri juga, Madia Praja Putri Graciela Seleki, NPP 310971. Di sini saya bersama rekan saya Hana, kita akan berdiskusi tentang bagaimana perencanaan Trantibun Limas di daerah kita masing-masing, tentang bagaimana perencanaan Trantibun Limas di asal pendaftaran kami masing-masing, entah itu kabupaten atau kota. Jadi saya akan bertanya kepada rekan Hana, kalau menurut Anda perencanaan ini kita harus mulai dari hal seperti apa ya? Nah, perencanaan ini bisa kita mulai dari hasil atau evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Terus hasil evaluasi ini sangat mempengaruhi untuk kedepannya bagaimana pemerintah daerah atau disebut instansi untuk merencanakan apa-apa aja yang harus dilakukan dari pengalaman masa lalu. Kalau di Jawa Barat sendiri kan ini menyangkut Trantibun Limas, berarti kan instansinya itu Satpol PP kan. Pengalaman dari kemarin Satpol PP itu ada beberapa masalah. Waktu itu praktek lapangan di Satpol juga. Ya, jadi saya tuh kemarin kebetulan praktek lapangan itu di Satpol PP. Ada sih beberapa permasalahan perencanaan ya. Kalau kamu sendiri gimana? Ya, kebetulan aku juga praktek di Satpol PP ya. Di situ kan aku di Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah. Sama sih, waktu perencanaan itu ada beberapa masalah atau yang harus kita tangani, misalnya anggaran. Ini nih yang paling kayak krusial mendasar banget. Karena anggaran kita tuh kalau berdasarkan data yang aku dapatkan dari sumber aku, di situ ada anggarannya itu sedikit, sedangkan banyak program yang ingin mereka laksanakan. Jadi itu membuat suatu hambatan terhadap Satpol PP aku sendiri. Kalau kamu gimana? Nah, kalau terkait anggaran tadi, karena pandemi ada pengurangan anggaran kan. Nah, di Satpol PP Kota Bandung ini istilahnya kalau segi personil itu 50% PHL atau honorer, 50% PNS. Jadi setengah-setengah. Ya, jadi untuk anggaran ini karena kepimpinannya nggak mau mengurangi pegawai honorer, jadi terpaksa para honorer ini dipotong gitu gajinya. Kamu gitu. Kalau di aku juga, kalau dari segi permasalahan pegawai, aku malah kalau perbandingannya itu kayak 7:3, jauh. Jadi 7 malah honorer, sedangkan 3 tuh PNS. Jadi ya bisa bayangin lah. Jadi uang kita tuh lebih kayak dipakai buat itu honorer. Dan itu juga jadi salah satu penyebab. Nah, makanya kemarin tuh aku dibilang kalau bisa kita tuh nanti kalau Satpol itu beneran yang ada di Satpol tuh hanya PNS gitu loh. Jangan cuma honorer, karena itulah nanti jadinya terbagi antara mau ke honorer kah atau mau ke program yang harus dilaksanakan. Nah, terkait honorer pegawai honorer yang gajinya terbilang kan cukup sedikit ya kalau dibanding PNS. Nah, ini juga kan kalau bisa dibilang bisa mempengaruhi kinerja. Itu bener, aku juga. Nah, terus gimana kalau di kamu? Nah, dengan pegawai yang gajinya bisa dibilang sedikit kan berpengaruh terhadap kinerja pegawai itu. Jadi karena sedikit jadi mereka fokusnya terbagi karena ada sebagian kerjaan sampingan untuk menghasilkan tambahan pakai di kerja sampingan. Ada juga yang banyak alasan. Kayak gini, kata pimpinan, kata komandan kompi, ada juga banyak juga yang alasan kayak gini. Izin Pak, saya tidak bisa hadir karena ban saya bocor, saya nggak ada uang buat buat ongkos ke sananya. Nah, itu juga jadi suatu permasalahan. Maksudnya cuma permasalahan kecil tapi kayak berpengaruh terhadap program yang akan dilaksanakan begitu kan. Kalau di Maluku sendiri kayak gimana? Lebih tepatnya kabupaten aku ya, Maluku Tengah. Aku juga mengalami hal yang sama kayak gitu. Banyak alasannya, kayak kan aku tuh biasanya apel jam 8 pagi. Itu tuh kadang ada yang gak datang, alasannya rumahnya jauh, ngurus ini, dan emang aku pernah mengalami hal kayak gitu juga, soal permasalahan biaya untuk menangani suatu kebutuhan tiba-tiba kan. Nah, terus aku juga satu masalah krusial nih, tahu nggak, di sini tuh kayak pegawainya tuh kurang berkompeten, yang lebih ke honorer tuh. Jadi kayak susah di sana tuh, mereka mau berinovasi, mau ini, tapi ya itulah yang tadi aku bilang, kayak tingkat pendidikannya tuh kayak itu belum bisa dibilang disamakan dengan PNS gitu. Nah, itu juga permasalahan. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang pegawai, anggaran. Ada lagi nggak ya selain ini? Oke, tadi kan kita udah bahas tentang hambatan-hambatan nih. Kita langsung bahas tentang mekanisme coba. Nah, kalau dari mekanismenya sendiri, perencanaan di
di Indonesia sebenarnya ya, dari yang saya lihat dari tahun ke tahun, dari pembuatan Renja, Renstra, RPJMD gitu Iya. kan, banyak proses perencanaan itu yang mengcopy dari tahun sebelumnya karena itu tadi kurangnya kinerja dari PNS karena males lah ini mau mikir Iya, kan, inovasi kayak, apa, inovasi ya apa. udah ya, Jadi ya, yang ada aja lah di copy Bener. kayak gitu, paling diubah dikit-dikit. Nah itu jadi suatu permasalahan inti sebenarnya ya dalam proses perencanaan ini. Seharusnya kan kalau ada evaluasi dibuat baru gitu kan, kalau bisa diubah yang memang semuanya ya diubah. Nah, aku mau cerita juga nih, kemarin tuh waktu PL itu kebetulan kan ikut apel kayak bersama seluruh ASN di kabupaten gitu. Terus aku tuh sempet dengar katanya kebetulan dengan apel kan bupati. Terus kata bupatinya di sini kita akan membuat suatu dari masing-masing SKPD itu harus menyerahkan renjanya untuk diproses dalam hal ini untuk anggarannya dan sebagainya. Nah, karena itu kemarin aku sempat disuruh kayak, Dek tolong buat ini dulu, buat kita buat laporan. Nah itu dikasih deadline-nya kurang lebih sebulan gitu. Jadi kayak ini bulan depan udah harus ada itu. Karena mepet gitu ya. Iya, karena kan harus dirapatkan di DPR ya kan buat anggarannya tuh. Nah itu juga berarti sebagai suatu permasalahan adalah waktu gitu Ya benar juga waktu. Jadi PNS jadi kayak karena tidak sebanding antara gaji kinerja dengan deadline yang dikasih dari pimpinan gitu kan. Adapun mungkin solusi, menurut kamu solusi yang harus dilakukan ke depannya gimana? Aku solusi pertama itu dari anggaran dan juga dari pegawai. Pegawai ini kalau di kabupaten aku ya harus kayak dibuat peningkatan kompetensinya. Dari peningkatan itu mungkin bisa dijadwalkan ya. Kayak misalnya tahun ini berapa orang yang harus dikasih peningkatan kompetensi. Nah ini juga kemarin terkait penyidik pegawai negeri sipil. Nah itu kurang juga kompetensi kalau di KEPS aku kayak di Satpol PP aku tuh berdasarkan data yang aku dapat cuma 2 orang. Itu 2 orangnya juga kayak terbilang udah sedikit, terus dua-duanya kayak kurang berkompeten. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena mereka belum punya sertifikat yang bisa legal gitu, jadi mereka kayak belum bisa bertugas gitu kan. Nah itu salah satu permasalahan. Jadi ke depan mungkin hal seperti itu bisa dibenahi ya supaya lebih bagus lagi ke depannya. Ya, kalau di kamu gimana? Bisa diperbanyak kayak bimbingan teknis, itu benar. diklat seperti itu karena membantu. Kemarin kebetulan waktu PL juga saya mengikuti BIMTEK PPNS. BIMTEK PPNS. Keren, terus gimana? Jadi, nah pada pelaksanaan BIMTEK ini sayangnya kurangnya respon dari aparaturnya sendiri. Jadi banyak kan kita sayang banget loh dikasih materi oleh beberapa kan. Nah pengisi materinya itu ada dari dosen kayak menerangkan analisis SWOT, ilmu Oh iya, kan pernah waktu itu aku dengar. ya, terus juga dari kepolisian dan tentara. Nah Komplit dong ya. betul banget, tapi nih dari kepolisian dan tentaranya ini mereka juga memberikan materi, tapi ketika ditanya oleh aparatur dari Satpol PP, mereka juga kayak masih bingung. Dan juga kayak antara Satpol PP, polisi dan tentara ini kayak masih ada tumpang tindih kekuasaan jabatan gitu ya, maksudnya jadi kayak pembagian kerjanya Ya, aku kayak juga masih ada mengalami tumpang ini sih, tindih, benar. karena ini kan sama-sama kayak penyelidikan. Nah jadi kayak bingung ini harusnya Padahal sebenarnya Satpol ini kan harus yang kayak bawahan pemerintah daerah memang kan. betul banget karena Satpol PP kan emang langsung di bawahnya bupati gitu Iya, istilahnya. kalau mereka kan istilahnya lembaga independen di luar pemerintah daerah. Ya, terus itu jadi kayak Pak kan saya kayak gini, Pak kan saya kayak Oh, gini. iya, benar. Tapi kan di saya kayak gini. Jadi kayak masih ada kebingungan antara berarti harus dimusyawarahkan ya sih, kayak dibagi Nah, harus dibuat lagi pembagian tugas misalnya dari undang-undang sendiri biar Benar-benar. jadi Biar ada dasar yang- acuan. Nah, iya. Terus Udah mungkin. oh ya udah. Oke, terima kasih. Mungkin ini sekian diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.